Shalom. Tuhan baik bagi kita, puji nama Tuhan. Saudara, Rom 8 ayat 35, firman Tuhan berbunyi, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara, tema firman Tuhan adalah iman Kristiani bertumbuh bersama salib dan layu tanpa salib. Saudara-saudara, unsur-unsur ancaman yang berpotensi melemahkan iman dan menjatuhkan mental kita ternyata serta memisahkan kita dengan Tuhan adalah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Alkitab mencatat sederet ancaman berat itu. Saudara, ancaman teror, penindasan, dan pedang, penganiayaan terhadap orang percaya suka terjadi, bahkan sering terjadi di negeri kita. Saudara-saudaraku, kita sering mendengar di negeri kita para martir berguguran, seperti hari-hari ini yang terjadi di Sigi, Sulawesi. Saudara-saudara, ancaman teror itu sampai penganiayaan dan pembunuhan terhadap orang-orang benar, sama sekali tindakan brutal, laknat, terkutuk, dan dipersalahkan di mata hukum dunia, apalagi di mata hukum Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab kita beriman kepada Kristus, Tuhan izinkan kepada para martir untuk mengalami peristiwa menyedihkan itu. Upahmu, mahkotamu, para martir menanti di surga. Saudara-saudaraku, sikon lingkungan negeri di mana kita lahir, di mana kita dibesarkan, tumbuh sampai kita akhiri hayat kita, hidup kita, adalah dikondisikan untuk membina, untuk menguji, untuk melatih, untuk mempersiapkan, membekali, dan memuridkan kita agar kita memiliki mentalitas dan iman orang percaya. Saudara, Tuhan izinkan agar kita tumbuh dan siap ke sorga. Unsur-unsur ancaman ini harus ada dan terukur pas. Bila tidak ada sama sekali, maka iman kita akan layu, tidur, bahkan mati. Sebaliknya, bila terlalu over, terlalu berat, maka orang percaya bisa murtad. Alkitab memberikan gambaran dan melukiskan dalam Matius 24 ayat 21 dan 22. Saudara, pendek kata interaktif tiap-tiap hari yang kita lalui tanpa kita sadari sebagai sebuah proses tumbuhnya iman, dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Supaya apa, saudara-saudaraku? Supaya kita siap memasuki masa-masa kesesakan. Masa-masa di mana kita akhiri hidup kita. Entah itu teror yang akan kita hadapi. Entah itu sakit penyakit yang awet yang membuat orang frustrasi. Entah itu pemaksaan untuk seseorang pindah agama, maka dituntut dan terjadi di sana pemurtadan. Maka itu sebabnya hari ini kita ditempa secara spesial, ditempa secara khusus lewat berbagai macam ujian, supaya kita tegar di masa sukar nanti. Saudara-saudaraku, bila kita cetek pengertian, pemahamannya, oleh karena kita tidak pernah menemui tantangan, saudara-saudaraku, maka kita akan, iman kita mudah lemah. Kita akan mudah
terombang-ambing. Tetapi justru persoalanlah yang membuat kita berbalik kepada Tuhan. Sehingga kita belajar firman Tuhan. Belajar mengikuti dan mengerti, memahami janji-janji Tuhan. Saudara, semua peristiwa ini terjadi karena kasih dan kebaikan Kristus membentuk hidup kita. Kasih Kristuslah sumber kekuatan itu yang menaungi kita, menudungi kita dan melingkupi kita. Saudara, kita bersyukur kita tinggal di Indonesia yang secara umum masih baik toleransi sesama pemeluk agama. Lebih banyak kans dan peluang untuk tumbuh iman itu. Saudara-saudaraku, berbahagialah buat sikon yang kondusif seperti ini. Adanya tekanan dari seberang, baik untuk memicu pertumbuhan iman kita bersama. Saudara-saudara, bila kita hidup dengan sikon seperti di Eropa umumnya, maka mungkin saja iman kita akan layu, akan tidur dan mati. Ya, seperti ilustrasi kera yang bertengger di atas dahan pohon. Ketika angin sepoi-sepoi tiup dia, maka kera itu tertidur dan terlepas dari pegangannya, maka dia jatuh. Saudara-saudaraku, sikon pertumbuhan dan kehidupan iman beragama cukup baik untuk memicu pertumbuhan, untuk kita bangkit. Saudara-saudaraku, kita bersyukur kita memiliki sikon yang terukur dan pas seperti ini. Inilah sikon yang ideal, yang turut mengantar kita ke surga. Saudara-saudaraku, Indonesia cukup ideal bagi pertumbuhan dan pendewasaan iman orang percaya. Saudara-saudara, itu sebabnya iman Kristiani didesain lewat salib, tumbuh lewat salib, dan akan layu tanpa salib. Itu artinya, saudara-saudaraku, iman kita bertumbuh, saudara-saudaraku, lewat aniaya, lewat tantangan dan air mata. Tetapi dia akan layu apabila tidak ada tantangan, apabila tidak ada air mata dan penderitaan. Saudara-saudaraku, itu sebabnya frasa pada nats kita hari ini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Frasa kata kita di dalam nats kita ini bermakna bersama-sama, yaitu bersama-sama kita saling mendoakan, bersama-sama kita saling topang, bersama-sama kita saling menanggung, bersama kita berjejaring, saling menguatkan. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kebersamaan itu ideal di dalam pertumbuhan. Kebersamaan yang ideal, kebersamaan yang solid itu terjadi di dalam keluarga. Di dalam keluarga kita bisa saling asah, saling asih, saling asuh, saling menyemangati, saling peduli membangun, dan saling berbeban untuk bersama-sama bertumbuh. Saudara-saudaraku, maka di dalam keluarga harus ada imam yang memimpin, yang memandu, dan yang memfasilitasi anggota keluarga di dalam iman yang bertumbuh. Maka itu sebab yang pertama, bangunlah soliditas keluarga. Bangunlah pertemanan yang familiar, yang kekeluargaan sifatnya, sehingga kita bisa saling memperhatikan. Saudara-saudaraku, jangan kita sendiri, jangan eksklusif. Sejak dulu firman Tuhan berkata, jika kita sendiri kita lemah, maka itu sebabnya dibutuhkan kebersamaan. Persekutuan itu ideal, persekutuan itu penting. Rasul Paulus tidak menggunakan kata saya, sebab saya berarti sendiri. Bila kita sendiri, maka kita menghadapi tantangan, ancaman, kita akan lemah, kita akan murtad, kita tidak akan kuat. Rasul Paulus menggunakan kata kita, itu kata aslinya. Sebab orang percaya kita ketika ia duduk,
ketika ia berdiri, ketika ia berjalan, ia tidak sendirian. Oleh karena Roh Kudus ada bersamanya. Plus para malaikat jaga yang membackup hidupnya. Mazmur 34 ayat 8. Maka itu kekuatan orang percaya sangat mumpuni. Itu sebabnya pantas jika di dalam nats firman Tuhan ini berkata bahwa siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Lalu sederet ancaman dicatat seperti yang saudara baca tadi. Saudara-saudaraku, segala ancaman yang paling menakutkan sekalipun tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena spirit yang besar itu membackup hidup kita. Spirit Roh Kudus, spirit kuasa Tuhan memagari kita, menaungi kita, dan menudungi serta melingkupi hidup kita. Itu sebabnya tidak akan ada yang dapat memisahkan kita sesungguhnya dengan kasih Kristus. Itu sebabnya camkan dan tanamkanlah firman Tuhan ini di dalam jiwa kita. Saudara, kita harus yakin sepenuhnya. Jangan gentar bila Tuhan izinkan ancaman itu datang. Kita harus ingat firman Tuhan ini. Malam ini firman Tuhan biar kiranya menguati dan memberkati hidup saudara. Amin. Saya mengajak saudara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, banyak terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami mengerti ancaman terhadap hidup kami tidak akan membuat kami takut lagi. Sebab firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa kami tidak sendiri. Tuhan ada di dalam diri dan hidup kami. Kasih-Mu dan pemahaman inilah biarlah kami terus Tuhan bangun supaya kami tumbuh dewasa. Terangi terus hati kami Bapa, supaya kami mengerti dan semakin mengerti maksud-maksud Tuhan dan mengenal jalan-jalan Tuhan dan melakukannya. Itu sebabnya buat hati kami melekat ya Tuhan, teraikan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.